Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasadonyo di mana saja berado bersobok beliak kita di Minang Mustika Jaya Channel. Kali ko kita akan coba membahas soal pai warajanya Gubernur Sumatera Barat ke Jawa Tengah. Baraja tentang cara menurunkan penduduk miskin di Sumbar nan sangat tinggi, yakni mencapai 370,67 ribu jiwa dalam catatan Badan Statistik Indonesia tahun 2021. Angka ko bertambah 26,4 ribu jiwa dibanding tahun 2020. Sebelumnya saya mendoakan semoga donsana kasadonyo berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nan menjadi pertanyaan bagi kita, baa mangko Jawa Tengah ko bana nah menjadi pilihan gubernur kita Buya Mayaldi Ansarullah. Baa barajanya ka Mas Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur Jawa Tengah. Kalau dari jawaban Buya Mayaldi, beliau mengatakan kedatangan kami ke Jawa Tengah menemui Pak Ganjar karena melihat banyak prestasi yang telah diukir Jawa Tengah dalam berbagai hal. Makanya kami datang ke sini untuk belajar, salah satunya terkait penanganan kemiskinan. Itulah jawaban dari Gubernur Sumatera Barat yang dikutip keterangannya di Humas Pemprov Jawa Tengah pada hari Sabtu 29 Januari 2022. Beliau mengungkapkan bahasanya angka kemiskinan di Sumatera Barat meningkat tajam selama pandemi, sehingga dibutuhkan langkah capek untuk mengatasi. Dan dirinya melihat Jawa Tengah Allah melakukan tindakan-tindakan capek untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pak Ganjar di Jawa Tengah melakukan banyak hal, memberdayakan BUMN melalui CSR, Basnas, dan menggerakkan OPD beliau untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. Kata Buya Mayaldi, tentu pengalaman baru bagi kami yang bisa diterapkan di Sumbar. Apakah hal itu sesuatu yang tak terpikirkan di Gubernur Harus Baraja sampai ke Jawa Tengah? Apakah itu hal-hal baru dalam pemerintahan daerah? Perjalanan itu banyak komentar dan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat. Apa betul-betul dalam konsep studi atau baraja tadi? Apa itu ada konsep politik atau hal-hal lainnya? Karena dalam catatan politik nanjaleh Buya Mayaldi ko adalah kader PKS. Sementara Pak Ganjar Pranowo yang digadang-gadang calon presiden tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Kalau mencari ke data Indonesia, provinsi yang paling rendah angka kemiskinannya bukan Pulau Jawa Tengah, karena dalam catatan Badan Pusat Statistik
Kalimantan Selatan lah yang kemiskinannya terendah di Indonesia secara provinsi. Terus yang kedua, dari uraian-uraian Pak Ganjar pun hal-hal yang wajar saja, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan. Artinya bukan terobosan yang luar biasa yang tidak dipahami oleh gubernur-gubernur lain. Artinya mungkin secara umum gubernur-gubernur lain pun melakukan hal tersebut. Cuma perbedaannya mungkin memaksimalkannya saja yang berbeda gitu loh. Jadi dalam hal banyak pertanyaan juga karena Bapak Ganjar Pranowo dan Buya Mayeldi pernah digadang-gadang pula calon pasangan presiden 2024 dengan julukan Soekarno-Hatta Jilid 2. Apakah manuver-manuver politik kah yang dilakukan oleh gubernur kita atau betul-betul studi untuk memperbaiki keadaan Sumatera Barat secara umumnya? Karena kalau secara politik Buya Mayeldi lebih dekat ke Gubernur DKI Anies Baswedan yang merupakan pun digadang-gadang menjadi calon presiden 2024 dari Partai PKS, yang mana Buya Mayeldi pun menjadi Gubernur Sumatera Barat usungan dari Partai PKS itu sendiri. Jadi harapan kita semoga yang dilakukan gubernur betul-betul untuk memperbaiki keadaan Sumatera Barat yang memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi saat ini kok. Itulah cerita yang terjadi dalam 2 hari kok, di mana kunjungan Gubernur kita Buya Mayeldi ke Jawa Tengah yang berguru kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, berguru dalam cara mengatasi kemiskinan, di mana menurut beliau kemiskinan Sumatera Barat semakin tinggi sejak adanya pandemi itu. Disiko mungkin nambah ingin magiah pendapat bahasanya secara kesimpulan adanya perubahan gaya berusaha, adanya perkembangan zaman yang membuat kemampuan bisnis, kemampuan berdagang orang awak secara umum telah banyak dikalahkan oleh orang-orang daerah lain. Karena salah satu yang bisa Ambo simpulkan, kurang capeknya orang awak untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, sarato mungkin pemerintahan pun kurang mensosialisasikan cara-cara berbisnis yang update, sarato membuka daerah-daerah pemasaran yang lebih laweh. Jadi sebagai contoh, perkembangan transaksi di dunia online itu telah diakui oleh badan survei yang terpercaya bahasanya tingkat transaksi di dunia online itu lah semakin tinggi, lah mulai mendekati transaksi-transaksi offline. Dalam hal itu, Ambo harapkan masyarakat kita, mari kita belajar, mari kita pelajari sebisa mungkin untuk bisa ikut dalam kemajuan perkembangan zaman sehingga kita bisa tetap eksis di dunia perdagangan kita khususnya. Jadi kalau dahulu orang merantau itu adalah mengentaskan kemiskinan di kampung. Hal itu mungkin adalah
menjadi berkurang karena peran rantau mungkin terhadap kampung ala berkurang pula, sehingga kemiskinan di daerah pun semakin tinggi. Pemerintahan daerah mestinya membuat program-program yang bisa melakukan usaha-usaha kekinian terhadap masyarakat, atau membuka keran marketing terhadap produk-produk di daerah. Jadi kelompok-kelompok UMKM di daerah mesti digiatkan, tapi tidak sekedar hanya produksi, tapi jalur distribusi dan pasarnya pun harus dibukakan, baik secara teknologi maupun dengan kebijakan-kebijakan yang dipegang oleh pemerintahan daerah. Itulah salah satu yang bisa mengatasi kemiskinan di daerah gitu. Karena secara mendasar orang awak itulah berbakat di bidang perdagangan, namun di dunia kekinian bakat itu tertutup atau diambil alih oleh kemajuan teknologi, sementara kita khususnya di daerah tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknologi tersebut. Hal itu mungkin bisa kita mulai galakkan di daerah kita untuk generasi muda gitu, sehingga di kemudian hari atau di depan kita tidak semakin tertinggal, tapi bisa mengajak ketertinggalan itu sendiri. Silakan di sana keseruannya mengomentari banyak akselerasi Gubernur Mayaldi, Gubernur kita Buya Mayaldi yang beraja ke Jawa Tengah, ataupun mungkin diskusi-diskusi lain yang bisa membuat kita bisa semakin berkembang dan semakin maju dalam usahanya. Demikian video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bersama itu sedonya yang sedang berusaha bisa tetap bertahan di kondisi yang semakin parah, karena setelah mulai tenang lah masuk alah datang pulau kabar baru, besok ada varian baru yang bernama Omicron yang akan kembali meluluh lentakkan bisnis kita, yang kembali meluluh lentakkan kondisi sosial ekonomi kita. Makanya kita harus selalu perbaiki cara berbisnis kita. Kita harus selalu ikut perkembangan zaman dalam berusaha, sehingga cerita-cerita banyaknya perantau Minang yang pulang kampung karena guluang tikar, karena toko ndak pengunjung, toko ndak baju bali, sementara di transaksi online sangat tinggi di saat pandemi itu. Banyak anekdot tukang masker naik haji, tidak tukang bubui lah doh. Jadi kita pun harus bisa beradaptasi, baik dari produk yang kita jual maupun dari cara menggalih kita untuk bisa tetap eksis dan bertahan, baik di perantauan maupun di kampung yang harus kita kembangkan, agar kita tetap bertahan dan bisa tetap maju dalam usahanya, sehingga angka kemiskinan Sumatera Barat itu bisa menurun persentasenya. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.